Halo rekan-rekan pemirsa, terima kasih telah datang kembali di channel saya. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah setia menonton setiap series daripada video saya. Saya berharap Anda jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa pula untuk share video saya ini apabila menurut Anda video ini sangat bermanfaat. Jadi saya akan menyampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang masih dalam rangkaian pembuatan skripsi, yaitu adalah pembuatan latar belakang masalah. Khusus kali ini saya mau berfokus ke latar belakang masalah yang biasanya dipakai atau digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi di program studi manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Jadi apa saja triknya? Mari kita saksikan. Teman-teman atau rekan-rekan sekalian, tentu banyak mahasiswa bertanya-tanya atau sering risau atau galau atau bingung bagaimana sih caranya untuk membuat latar belakang. Banyak yang kadang-kadang tidak terarah seperti asal mencatat, seperti tidak ada arah. Nah, kali ini saya akan mencoba secara proporsional akan memberikan pengarahan buat adik-adik mahasiswa khususnya yang akan menyusun laporan skripsinya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kali ini saya mau membahas mengenai pembuatan latar belakang. Pertama, yang terpenting adalah kita harus paham dulu apa artinya latar belakang. Pengertian latar belakang itu sudah banyak sekali di buku-buku metodologi, di buku-buku ekonometrika, bahkan panduan penyusunan skripsi di masing-masing perguruan tinggi, bahkan di masing-masing fakultas, bahkan pun di masing-masing prodi sudah ada panduannya masing-masing. Jadi Anda tinggal menyesuaikan dengan program studi Anda. Saya lebih memilih pendekatan ke manajemen sumber daya manusia, tapi setidaknya Anda yang dari program studi lain bisa menjadikan ini menjadi bahan referensi. Yang pertama adalah kita harus paham dulu apa pengertian daripada latar belakang. Latar belakang itu kawan-kawan adalah suatu titik tolak atau landasan utama dalam hal melaksanakan penelitian. Itulah latar belakang. Jadi pijakan awal atau dasar kita memulai perjalanan penelitian. Lalu di dalam latar belakang itu termuat berbagai informasi awal mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di suatu lokasi atau di suatu objek yang didukung oleh bahan literatur yang terkait. Itulah latar belakang. Jadi kalau kita sudah paham apa itu latar belakang, mari kita mencoba mengurai bagaimana cara membuat latar belakang. Yang pertama, metode penulisan. Yang kedua, susunan penulisan. Dan yang ketiga, konsep penulisan. Jadi saya akan mengurai 3 bagian ini. Sekali lagi saya ulangi, adalah metode penulisan, susunan penulisan, dan konsep penulisan. Ya, yang pertama, mengenai metode penulisan. Metode penulisan dalam latar belakang biasanya ada 2. Ada dari umum ke khusus, ada dari khusus ke umum. Jadi saya mulai dari umum ke khusus dulu ya. Biasanya itu dipakai oleh kadang anak hukum, kadang juga dipakai oleh anak eksak atau penelitian-penelitian mengenai laboratorium. Itu banyak memakai cara penulisan atau metode penulisan dari khusus ke umum. Bukan berarti di cabang ilmu yang saya sebutkan barusan tidak memakai umum ke khusus. Maksud saya ini secara kebanyakan. Nah, di antara umum ke khusus atau khusus ke umum, mana yang paling bagus? Menurut saya itu sama saja, tergantung mood kita mau memakai metode penulisan yang bagaimana. Nah, kalau saya sering menggunakan metode penulisan dari umum ke khusus. Jadi metode penulisan umum ke khusus itu adalah penulisannya dari hal-hal yang paling umum ke hal-hal yang paling khusus. Jadi biasanya di ujung terakhir dari latar belakang itu adalah judul nanti. Karena dia melihat fenomena, dia melihat berbagai pemahamannya mengenai objek yang ditelitinya, lalu hasil pembacaan dari berbagai literatur, sehingga dia memiliki pandangan dan dia memutuskan
untuk meneliti sebuah topik yang di ujung terakhirnya adalah judul. Jadi ujung daripada pembuatan latar belakang itu adalah judul. Jangan lupa ya, judul. Jadi mengutamakan judul adalah salah. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menulis latar belakang sehingga bisa menghasilkan judul. Nah, untuk cara menentukan judul saya sudah sampaikan seperti video saya yang di atas ini. Udah jelas? Jadi kalau Anda belum tahu silahkan lihat video saya yang sebelumnya. Jadi itu. Nah, saya mau jelaskan kebanyakan anak-anak sosial atau misalnya program studi manajemen itu lebih banyak menerapkan penulisan atau metode yang dari umum ke khusus. Nah, kalau prodi lain mungkin bisa menggunakan dari khusus ke umum. Oke, yang kedua adalah mengenai susunan penulisan. Ya, susunan penulisan itu adalah di mana latar belakang itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, terkadang kita juga bingung ya. Kalau hanya melihat 3-4 paragraf, apa sih yang bisa dijelaskan dari keempat itu? Jadi intinya dari sisi susunan penulisan, latar belakang itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, idealnya berapa sih? Nah, idealnya itu tidak ada aturan baku atau aturan khusus yang pernah saya baca bahwa latar belakang itu harusnya jumlahnya sekian, tidak. Tetapi kita akan bisa menentukan sendiri dari banyaknya dan luasnya cakupan pembahasan yang di dalam isi latar belakang tersebut. Tapi setiap saya melihat skripsi, rata-rata skripsi itu biasanya yang proporsional itu dari 7-10 paragraf. Jadi itu dia. Kemudian setiap satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi bagusnya satu paragraf itu atau satu alinea tersebut itu terdiri dari minimal, catat ya, minimal 5 kalimat. Jadi Anda akan melihat kalimat berapa banyak kalimat, dimulai dari awalan baris baru itu sampai titik dan sampai titik terakhir itu berapa jumlah titiknya, itulah jumlah kalimatnya. Jadi usahakan minimal 5 lah ya kalimatnya dalam satu paragraf tersebut. Nah, kalau maksimalnya saya tidak bisa tentukan, tetapi rata-rata ketika saya melihat skripsi mahasiswa itu kadang 7, kadang 8, kadang 9. Tapi kalau kebanyakan juga sih tidak juga bagus. Jadi saran saya minimal 5 kalimat, rentangnya ke 5, 6, 7, 8 maksimal. Itu dia untuk susunan penulisan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menulis konsep di dalam latar belakang tersebut. Tadi saya sebutkan bahwa latar belakang itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki sebuah konsep, memiliki kata kunci dan memiliki uraian apa yang dijelaskan di setiap masing-masing paragraf. Jadi saya jelaskan, misalkan di paragraf pertama, kalau kita mau membahas mengenai manajemen sumber daya manusia ya, maka di paragraf pertama pilih topik yang paling luas. Yang paling luas itu seperti apa sih? Membahas mengenai pekerjaan atau dunia pekerjaan. Itu bisa di paragraf 1. Lalu turun ke paragraf kedua, maka Anda akan membicarakan hal yang lebih kecil dari dunia pekerjaan. Jadi masuk ke paragraf kedua, katakanlah misalnya Anda mau membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam pekerjaan itu. Misalnya berhubungan dengan kegiatan kepegawaian atau kegiatan dari karyawan tersebut. Jadi dia makin mengecil. Lalu turunkan lagi ke alinea atau paragraf ketiga, itu membahas mengenai variabel Y atau variabel terikatmu. Jadi apa variabel terikatmu? Tuanglah di alinea ketiga. Nah, kalau misalnya kamu tidak cukup puas untuk hanya satu paragraf, maka Anda bisa memuat di paragraf 3 dan paragraf keempat mengenai variabel Y-mu. Lalu variabel kelima itu variabel X-mu, jadi makin mengecil. Nah, kalau variabel X-mu itu lebih dari 1, maka teruskanlah di alinea ke-6 atau paragraf ke-6. Kalau Anda punya variabel X yang ketiga, maka turunkanlah di paragraf berikutnya. Jadi lalu di bawahnya lagi tinjauan awal.
pemetaan atau mapping ya mengenai objek lokasi penelitian apa yang terjadi di sana Anda muat di pas. Lalu di alinea yang terakhir nanti alinea 7 apa 8 nanti Anda mau menjelaskan mengenai penegasan atau alasan kuat mengapa Anda memilih topik-topik yang dari atas tadi yang Anda dijelaskan dari alinea 1 ke alinea 7. Di alinea 7 ini atau alinea 8 ini nanti menjelaskan penegasan bahwa saya mau memilih penelitian ini karena ini alasan ini, lalu di akhir paragraf terakhir itu adalah memuat mengenai judul. Nah, kadang-kadang juga temuan saya bahwa mahasiswa juga terkadang memberikan keterangan di akhir itu kelemahan daripada penelitian ini. Jadi biasanya juga kalau tidak dipakai juga tidak apa-apa, tapi ada juga yang memakai bahwa penelitian ini memiliki kelemahan atau penelitian ini memiliki keterbatasan dari cakupan penelitian ataupun banyaknya jumlah responden atau banyaknya cakupan lain-lain yang menyangkut penelitian tersebut, atau misalnya keterbatasan daripada jumlah SDM atau sampel yang akan diteliti. Jadi biasanya mereka memuat dan ada juga yang tidak memuat. Jadi intinya adalah dalam sebuah latar belakang itu kita harus memuat gagasan utama, gagasan pokok di mana kita punya alasan tertentu mengapa mengungkap topik-topik yang akan kita teliti sehingga bisa dirangkum dan bisa diputuskan untuk diteliti. Nah, penelitian itu akan menjadi sebuah judul, title, ada identitas yang menjadikan judul penelitian. Itu dia tips saya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.